pelanggaran terhadap syariat atau kejahatan, maka Islam tidak membenarkan kita untuk melakukan kudeta, demonstrasi, atau membuka aib penguasa di video atau di media massa dan seterusnya, cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang terjerumus dalam praktik dan teori demokrasi mereka katakan. Bukan begitu caranya Islam mengatasi kemungkaran yang muncul dari para penguasa. Ini masalah diri, bukan perasaan. Masalah agama, bukan sekedar keinginan baik, tapi harus dikekang dengan konsep-konsep dan kaidah-kaidah yang harus sesuai dengan syariat kita. Wa'amatil mu'minin, itulah kita seluruhnya. Nasihat bagi kita seluruhnya. Bukti keimanan, kasih sayang persaudara kita harus menebarkan, memupuk kasih sayang agar tumbuh lebih subur dan menjamur di kalangan kaum muslimin. Sekarang ini, di zaman sekarang ini, mulai sifat yang mulia ini terkubur dalam jiwa kaum muslimin. Terkadang dia melihat saudaranya bersalah, dia membisu seribu bahasa. Bahkan ikut serta dalam melakukan kemungkaran. Subhanallah. Seharusnya nasihat diberikan, tapi malah berdiam. Sementara Rasul mengatakan, apabila seorang melihat kemungkaran dan ingkari dengan tangannya jika yang mempunyai wewenang, jika tidak dengan lisannya, jika tidak dengan hatinya. Nah, tatkala tanasuh saling menasihati di antara kaum mukminin telah menipis atau mulai terkikis dari hati mereka, maka merajalela bermacam bentuk kemungkaran dan mulai putus tali persatuan di antara mereka. Kenapa? Sebab kemungkaran merupakan faktor utama yang menimbulkan kebencian dan permusuhan. Akan kita jelaskan nanti penyebab dari permusuhan. Jadi mari kita menanamkan, memupuk agar tumbuh dengan subur sifat nasihat di antara kaum muslimin. Di antara konsekuensi persaudaraan di antara kaum mukminin adalah saling berkasih sayang dan berlembut lembut di antara mereka. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang dan kecintaannya. Mathalul mu'minina bi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasadi bisahari wal humma. Allahu akbar. Perumpamaan yang sangat indah sekali. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka, dalam berlembut di antara mereka, seperti jasad tubuh fisik yang satu. Apabila satu anggota dari fisik kita merasa sakit, seluruhnya akan ikut merasa sakit, akan tidak merasakan tidurnya, merasa panas, sakit. Begitulah perumpamaan bagaimana kekuatan, bagaimana kokohnya, teguhnya, kuatnya tali persaudaraan di antara kaum mukminin. Tapi lihat bagaimana zaman sekarang, kenyataannya bagaimana. Bahkan di antara kaum mukminin saling mencari kesempatan untuk mendolimi, untuk menghina, untuk menjatuhkan saudaranya, untuk yang seterusnya. Kenyataan yang sangat menyedihkan. Di antara konsekuensi kasih sayang adalah menginginkan kebaikan bagi saudara kita, sebagaimana kita menginginkan hal itu pada diri kita sendiri. Rasulullah SAW jelaskan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang kamu kecuali bila ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk diri. Dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, dan juga seperti itu dia menginginkan untuk saudaranya. Artinya dia membenci sesuatu untuk dirinya untuk saudaranya sebagaimana dia membenci hal itu untuk dirinya. Ini mafhum mukhalafah. Mafhumnya seperti itu, pengertiannya seperti itu. Jadi tidak akan sempurna keimanan kita kecuali bila kita mencintai kebaikan untuk saudara kita kaum mukminin seluruhnya.
Nah, bayangkan bagaimana orang-orang, kedudukan orang-orang yang selalu sabar waktu, sabar hari mencari kesempatan peluang untuk menimbulkan, untuk menyakiti saudaranya, menzalimi saudaranya, mencari kesempatan, mengambil hartanya, menzaliminya, dan membuat bermacam makar, kezaliman, penipuan, kebohongan atasnya. Mana yang dari sifat orang yang beriman yang sempurna keimanannya? Jelaskan Rasulullah SAW, tidak ada beriman sempurna keimanan seorang sampai yang mencintai suatu untuk saudaranya sebagaimana mencintai hal itu untuk dirinya. Di antara konsekuensi persaudaraan adalah tidak menzalimi, tidak menghina dan meremehkan, tidak hasad dan saling membenci, dan tidak mengkhianati dan mendustai. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, la tahasad ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. La tahasad, jangan kalian saling mendengki, saling hasad. Nasihat Rasul kita, wahai orang beriman, jangan saling hasad, jangan saling tanajas. Tanajas itu adalah dalam perjuangan, dalam transaksi jual beli. Ada sebagian menawar yang menaikkan harga tapi bukan untuk dibeli. Tujuannya hanya untuk membuat orang penasaran. Saudaranya ingin membeli tapi dia akan harganya, tapi dia tidak ingin membeli agar saudaranya yang lain tidak bisa membeli hal itu. Ini tanajas, najis. Salah satu bentuk jual beli yang diharamkan, tidak diperbolehkan, sebab akan menimbulkan kebencian, permusuhan di antara kaum mukminin. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakang. Artinya saling memutus hubungan, tidak tegur sapa. Sebagian berjalan, tahu saudaranya, dia langsung memberikan wajahnya, melemparkan wajahnya ke sebelah kiri, padahal saudaranya lalu di sebelah kanan. Tapi orang mukmin begitu melihat saudaranya di hadapan dia akan mulai akan mustaqim untuk berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana akhir? Tapi disebabkan hasad, saling dengki terjadi dalam kehidupan kaum mukminin, saling membenci, tidak memberikan salam. Padahal salam merupakan faktor utama untuk menjalin kebersamaan dan kasih sayang. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan jadilah kalian orang yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. Ketakwaan itu hahuna, takwa di sini. Kata Rasulullah, di hati. Jika hatinya telah bertakwa, maka akan mewarnai sikap, perilaku dan juga tindak atau perilaku dan segala aktivitasnya. Cukuplah bagi seorang mukmin, bagi seorang kejahatan, dalam hukum kejahatan, bahwa ia menghina saudaranya muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya haram hartanya, darahnya, dan juga kehormatan dirinya, kaum muslim. Kemudian di antara atau masih banyak konsekuensi persaudaraan Islam, mungkin bisa dibaca dalam makalah yang sederhana ini. Akan tapi kita meranjak atau melangkah pada pembahasan yang selanjutnya karena waktu yang sangat terbatas. Bagaimana kiat kita untuk membangun persaudaraan tersebut, dan apa saja yang harus kita waspadai agar tali persatuan tidak putus, dan juga fondasi kebersamaan dan persaudaraan tidak hancur, dan bangunan kebersamaan tersebut tidak runtuh. Pertama yang harus perhatikan adalah kita harus meyakini bahwanya seluruh kebaikan hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati di antara hamba-Nya. Apapun yang dikorbankan, usaha apapun yang dilakukan untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan di antara orang beriman tidak akan mungkin terjalin kecuali jika Allah menghendaki hal itu.
Sehingga Allah menjelaskan, "Wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Allahu akbar. Allah yang menyatukan hati hamba-Nya. Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman, dan yang menyatukan di antara hati mereka. Sekiranya kamu menafkahkan, mendermakan seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini untuk menyatukan hati mereka, menjadi persahabatan di antara kaum mukminin, maka niscaya tidak akan terwujud hal itu. Akan tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini Allah yang menyatukan hati kita. Yang kedua, kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan segala kesungguhan untuk menjadi persahabatan dan kecintaan dan kasih di antara kaum mukminin. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan segala kemanfaatan dan kebaikan. Jadi kecintaan yang kita bangun, persahabatan yang kita jalin, kebersamaan yang kita raih adalah karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ada yang di sebalik batu, atau karena ada tujuan ambisi yang lain selain kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak karena kecintaan. Inilah kecintaan yang sejati dan tulus. Ada pun kecintaan yang dibangun karena tendensial pada suatu pemikiran, ideologi atau sekte atau lembaga, adalah kecintaan yang semu, kasih sayang yang palsu, tidak sejati dan tulus. Imanlah yang merupakan landasan kecintaan kepada Allah, kebencian dikarenakan Allah, itulah landasan kita membangun kasih dan persahabatan tadi. Akan tapi di zaman sekarang ini orang banyak berkasih sayang, mencintai, memberi persahabatan dan apa dengan dunia. Benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya kebanyakan mayoritas persahabatan manusia di zaman sekarang ini dibangun di atas perkara dunia. Itu zaman Ibnu Abbas, zaman sahabat, apalagi di zaman kita sekarang ini. Dia akan mendekati Anda apabila menguntungkan, menjadi rahasia apabila mendapatkan keuntungan dunia. Tapi kalau Anda orang miskin, tidak punya sesuatu apa-apa, dia akan meninggalkan dan menjauhkan karena dunia. Dia akan mengucapkan salam kepada Anda apabila dia dari lembaga, yayasan atau mungkin partai atau lembaga. Tapi kalau selain partai dia, bukan lembaga dia, bukan yayasan dia akan berdiam 1000 bahasa. Begitu kita melihat bagaimana kenyataan yang menyedihkan, yang membuat mata kita menangis, membuat hati kita bersedih, bagaimana perihal kenyataan kaum ini antara harapan dengan kenyataan. Persatuan umat antara harapan dengan kenyataan. Bagaimana kenyataan? Itulah yang kita saksikan. Ikhwatal iman azzalallahu wa iyyakum jami'an. Itu di antara mana wala dan bara. Ini masih luas pembahasan tentang akidah wala dan bara. Di antara hal kiat yang harus kita perhatikan untuk menjalin persahabatan dan kesatuan kaum mukminin adalah untuk selalu mengikuti jamaah kaum mukminin dan mentaati pemimpin. Jamaah kaum mukminin dimaksud orang yang selalu berjalan di atas kebenaran. Jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah dan selalu mengikuti para sahabat Rasul dalam mengamalkan agama yang mulia. Itulah jamaah kaum mukminin. Jamaah yang telah bersatu sepakat dalam mentaati seorang pemimpin dan penguasa. Itu kita mentaati dan mengikuti jamaah tersebut. Dan untuk mentaati pemimpin dalam ma'ruf, dalam kebaikan. Sebab tidak ada arti, tidaklah tegak agama ini kecuali dengan persatuan. Tidak akan mungkin terjadi persatuan kecuali dengan mengikuti jamaah